Sobat WC, merek merupakan identitas dari satu produk yang dirilis sebuah perusahaan. Tak heran, kerap kali terjadi sengketa merek, di mana ada perusahaan melayangkan gugatan hukum terhadap perusahaan lain. Beberapa contoh sengketa merek yang terjadi di Indonesia diantaranya seperti Ayam Geprek Bensu dengan Ayam Geprek Bensu, Solaria dengan Solaris, dan ada pula sengketa merek yang terjadi antara produsen komik kenamaan asal Amerika Serikat, DC Comics dengan PT Maxing Farm Makmur dengan produk wafer Superman miliknya. Memangnya seberapa penting sih merek di mata perusahaan sampai-sampai perusahaan rela mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mempertahankan nama mereknya? Pada video ini akan membahas bagaimana prosedur mengajukan merek baru dan hal apa saja yang harus dihindari agar terlepas dari sengketa merek oleh perusahaan lainnya. Pengertian merek sendiri adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dilihat melalui kacamata produsen maupun konsumen, merek menjadi identitas yang membedakan antara satu produk atau jasa dengan yang lainnya. Bahkan, perusahaan-perusahaan yang berskala internasional pun sangat melindungi mereknya. Karena mengenalkan merek kepada masyarakat bukanlah hal yang mudah, memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit pada saat melakukan pengenalan merek atau branding kepada masyarakat. Namun, merek terkenal memiliki keuntungannya tersendiri karena merek tersebut mendapat perlindungan meski belum terdaftar di Indonesia. Menurut pasal 21 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis atau Undang-Undang Merek. Meskipun merek terkenal mendapatkan perlindungan meski belum terdaftar, tetapi jika pemilik merek terkenal ingin melindunginya di Indonesia, dia tetap harus mendaftarkan mereknya di Indonesia. Karena pada dasarnya perlindungan merek bersifat teritorial. Artinya, perlindungan merek tidak berlaku di negara lain dan tidak didaftarkan. Misalnya, jika Coca-Cola yang tidak mendaftarkan nama mereknya di Indonesia, bisa saja dipakai oleh pengusaha lokal. Karena banyak kasus pengusaha pemilik merek terkenal dari luar negeri yang harus menerima kekalahan atas gugatan mereknya dipakai oleh pengusaha lokal. Seperti yang terjadi dalam kasusnya merek Kebab SPA, perusahaan yang berasal dari Italia. Jadi, singkat cerita, Kebab SPA melayangkan gugatan pada Senin 3 Februari 2020 dengan nomor registrasi perkara 06-/Datar-Merek-2020-Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat terhadap merek dagang asal Indonesia, Kebab milik Arifin Daniel. Merek tersebut telah terdaftar pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) sejak tanggal 16 Januari 2004. Atas dasar menuding Arifin Daniel tidak beritikat baik saat melakukan pendaftaran merek dan dinilai telah mendompleng merek Kebab SPA. Sayangnya, majelis hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa berdasarkan bukti, merek Kebab SPA milik penggugat di berbagai belahan dunia masih relatif sedikit dan tidak dapat dikategorikan sebagai merek terkenal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atau UU-MIG, secara eksplisit dinyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dengan demikian, pendaftar merek yang pertama kali mendaftarkan merek baru memiliki perlindungan hukum untuk menggunakan mereknya tanpa diganggu oleh pihak lain. Indonesia menganut asas first to file system, yang mana berarti perlindungan hukum terhadap sebuah merek hanya akan diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran untuk merek tersebut. Namun, tidak sembarang permohonan pendaftaran merek dapat diterima, melainkan terdapat beberapa ketentuan penting yang harus diperhatikan.
Merek yang tidak dapat didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tertuang pada pasal 20 Perpu Ciptaker. Merek juga akan ditolak apabila 1. Menggunakan nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. 2. Menggunakan nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol, atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Atau ketiga, menggunakan tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Untuk Sobat VC yang berkeinginan mendaftarkan merek barunya, bisa menyiapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan merek dagang di DJKI, seperti 1. Etiket atau label merek. 2. Tanda tangan pemohon. Ketiga, surat rekomendasi UKM binaan atau surat keterangan UKM binaan dinas asli untuk pemohon usaha mikro atau usaha kecil UMK. 4. Surat pernyataan UMK bermaterai dan untuk pemohon UMK, format suratnya bisa kamu unduh di website resmi DJKI ya Sobat VC. Cara pendaftaran merek dagang. Prosedur pendaftaran merek baru dilakukan dengan cara berikut. 1. Registrasi akun di link merek.dgip.go.id. 2. Klik tambah untuk membuat permohonan baru. 3. Pesan kode billing dengan mengisi tipe, jenis, dan pilihan kelas. Keempat, lakukan pembayaran sesuai tagihan pada aplikasi Simpaki. Kelima, isi seluruh formulir yang tersedia. Keenam, unggah data dukung yang dibutuhkan. Jika dirasa semua sudah diisi dengan benar, selanjutnya klik selesai. Ketujuh, permohonan diterima. Adapun untuk pemesanan kode billing dilakukan melalui simpaki.dgip.go.id dengan cara berikut. 1. Pilih merek dan indikasi geografis pada jenis pelayanan. 2. Pilih permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh perusahaan atau namamu. 3. Pilih usaha mikro dan usaha kecil atau umum. 4. Pilih secara elektronik atau online. 5. Masukkan data pemohon dan data permohonan terdiri dari nama, alamat lengkap, email, dan nomor ponsel. 6. Lakukan pembayaran PNBP melalui ATM, internet banking, atau M-banking. Sebagai informasi, biaya pendaftaran merek dagang untuk umum sebesar Rp1.800.000 per kelas dan UMK sebesar Rp500.000 per kelas. Itulah tadi prosedur pendaftaran merek baru ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Dengan mendaftarkan merekmu, maka Sobat VC tidak akan membuka peluang merek disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika kamu ada pertanyaan terkait pendaftaran merek ini, coba tulis di kolom komentar ya Sobat VC. Nanti kami akan balas satu persatu. Dadah!